أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Satu saja adegan di akhirat tentang orang yang terakhir masuk surga. Ternyata kalau kita baca hadis tentang orang paling terakhir masuk surga, kita lihat dari grammarnya, ternyata orang yang paling terakhir masuk surga itu cowok, laki-laki, bukan perempuan. Berarti perempuan duluan. Yang paling terakhir masuk surga, laki-laki. Dan di belakang laki-laki ini, tidak ada lagi orang yang bisa masuk surga. Berarti dia paling lama di neraka, kemudian dikeluarkan setelah dosa-dosanya sudah dibakar, diazab, maka dia masuk surga. Yang tersisa di neraka, berarti kekal selama-lamanya di neraka. Ini antrian paling belakang nih. Mungkin bisa dibilang tidak punya amal soleh apapun di dunia kecuali hanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak salat, enggak puasa, enggak haji, enggak baca Quran, enggak ngapa-ngapain. Kalau perempuan mungkin enggak berhijab. Banyak berbuat dosa, mungkin berzina, mungkin minum khamar, mungkin membunuh dan seterusnya. Cuman di hatinya masih ada la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Cuma itu satu-satunya kebaikan dia, yang lain enggak ada. Sehingga diazab dulu dengan hisab dari Allah. Dia paling belakang masuk surganya. Begitu dia dikeluarkan dari api neraka, tubuhnya semuanya bekas-bekas luka dan udah rusak tubuhnya, rusak dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, terus saja kayak gitu selama mungkin ribuan tahun di neraka. Begitu dia keluar dari api neraka, kemudian dia diberikan kesempatan untuk membersihkan diri di 2 telaga. Di telaga pertama dia mandi. Setelah dia mandi, tubuhnya berubah langsung. Tingginya setinggi Adam. Bapak Ibu tahu tingginya Nabi Adam berapa? 80 hasta. Dan ini 1 hasta, kurang lebih setengah meter. Berarti 80 hasta itu 40 meter. Itu tingginya Adam. Dan Nabi mengatakan manusia diciptakan dengan fisik terbaik, yaitu fisik Adam. Jadi yang ideal itu tinggi mah 40 meter, bukan 2 meter. 2 meter pemain basket gaya gitu ya. Ternyata yang lebih keren itu 40 meter, 35 sampai 40 meter. Jadi kalau kita ketemu Nabi Adam, mungkin gak sengaja nginjak kita, nih ada apa sih? Ternyata ada kita di bawah kakinya. Saking besarnya Nabi Adam dan kita kayak ngeliat raksasa. Tingginya setinggi Adam. Wajahnya seperti Yusuf. Gimana wajah Yusuf? Tahu Zayn Malik yang anak-anak, yang cewek-cewek? Enggak tahu ya. Artis atau Justin Bieber? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yusuf. Orang kalau ngelihat Justin Bieber mungkin cuma melongo doang gitu. Tapi kalau ngelihat Yusuf sampai mengiris tangan pun nggak berasa. Jadi zaman dulu mah kalau misalnya mau operasi atau bedah nggak usah pakai bius, lihat aja wajah Yusuf langsung bedah. Ada luka, wah ini harus dibius dulu, jangan, panggil aja Yusuf. Pas Yusuf keluar, sampai selesai dijahit, kok nggak berasa ya? Karena ngelihat wajah Yusuf. Ini gantengnya tuh ganteng mukjizat, bukan ganteng normal. Sampai orang mengiris tangan di surat Yusuf disebutkan nggak berasa saking takjubnya dengan gantengnya Yusuf. Ini orang terakhir masuk surga ya, nggak tahu gimana yang pertama. Tingginya setinggi Adam, wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa. Gimana kekuatan Musa? Dorong orang nggak sengaja mati. Kan yang di Mesir ada orang Kipti berantem sama orang Yahudi, orang Bani Israel. Terus Musa diginiin doang, kamu jangan kayak gitu, mati kelompok-kelompok, hilang. Oh kenapa kamu KO? Di ronde pertama udah KO. Belum ditonjok, belum diapa-apain, cuma didorong aja. Musa juga heran, loh kenapa dia mati? Ini kalau kita tahu Mike Tyson dengan tinjunya atau Muhammad Ali, Musa di atasnya. Kalau ini udah telak mukul. Kalau Musa nggak mukul, cuma digituin doang. Terus ada malaikat datang berwujud manusia, ditonjok sama Musa, buta matanya. Malaikat naik ke langit, ya Allah mata saya buta. Kenapa dipukul sama Musa? Akhirnya Allah kembalikan, balik lagi ke bumi. Ya Musa, saya malaikat. Oh kirain pencuri, mau ditonjok lagi sama Musa. Kekuatannya seperti Musa. Dan terkenal Musa itu nabi yang sangat kuat. Kalau Sulaiman kekuasaan, kalau Musa itu fisik. Jadi premannya para nabi itu Musa. Kekuatan fisiknya di atas rata-rata. Tingginya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa, dan akhlaknya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini orang terakhir masuk surga nih. Mandi dia. Begitu selesai mandi, fisiknya udah bersih, nggak ada lagi bekas neraka sama sekali. Lalu dia berwudu di telaga kedua. Ketika dia usapkan rambutnya dengan berwudu, sejak saat itu rambutnya tidak lagi kusut selama-lamanya. Dan by the way lagi, rambutnya segini. Rambut cowok 2016. Panjang, ikal segini. Kemudian bahkan sekarang janggut itu jadi tren juga. Jadi ada tren janggut dengan rambut panjang itu 2016 dan mungkin 2017 masih seperti itu trennya. Saya pengen manjangin rambut tapi nggak sabar, ya udahlah dipendekin aja. Janggutnya pengen dipanjangin tapi banyak yang protes. Akhirnya yang penting jangan dicukur, udah segini aja. Ternyata diusap kepalanya, maka rambutnya tidak lagi kusut selama-lamanya. Setelah itu dia dihadapkan ke pintu surga. Ketika dia berada di gerbang surga, dia melihat surga sudah penuh. Semua sudah ada pemiliknya. Ini sertifikat punya si fulan. Ini punya si fulan. Udah ada labelnya, udah ada spanduknya masing-masing surga. Ini surganya fulan, ini surganya fulan. Dia berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, mana surga saya? Ini semua surga sudah penuh." Lalu Allah menunjukkan sebuah surga dan Allah belum mengatakan itu punya siapa. Tiba-tiba dia melihat ada surga yang indah sekali, sebesar kerajaan bumi. Dia mengatakan, "Ya Allah, boleh enggak saya masuk ke dalam surga itu walaupun cuma di halamannya saja, bukan ke dalam istananya?" Kata Allah, "Nanti kalau kamu sudah berada di sana, kamu akan minta yang lain?" Kata dia, "Enggak ya Allah, itu mah saya satu aja. Yang penting bisa berada di halaman surga cukup, enggak perlu juga punya istana-istana." Saking indahnya surga. Kemudian Allah izinkan dia masuk beberapa langkah ke pelataran surga. Ketika dia berada di pelataran surga, dia melihat indahnya surga yang luar biasa. Dia keliling-keliling, dia lihat indah sekali. Dia mengatakan, "Ya Allah, ini surga siapa?" Kata Allah, "Itu surgamu wahai hambaku. Itu surgamu, kerajaan sebesar bumi." "Oh, ini surga saya, alhamdulillah ya Allah, Engkau maha baik," segala macam. Dia tinggal di surganya sebesar kerajaan bumi. Dan itu bukan tanah kosong yang harus dibangun dulu, cari tukang dulu, ntar tukangnya ngambek, ganti lagi tukang yang lain. Susah dunia teh. Dunia itu susah, nyari tukang, nggak cocok, akhirnya ganti lagi tukang yang lain. Bangun rumah yang 100 meter persegi aja, itu bisa bikin orang stroke. Banyak yang gara-gara bangun rumah meninggal, itu banyak. Saya punya keluarga juga yang bangun rumah kegedean, nggak sesuai dengan budgetnya sekitar 700 juta, dia bangun rumah yang harga sekitar 2 miliar. Setengah jadi nggak sanggup melanjutkan, akhirnya stres, stroke, meninggal. Kemudian rumahnya dijual kepada orang lain dan hasilnya diwariskan kepada keluarganya. Dunia itu susah, membangun rumah aja susah. Akhirat Allah kasih bukan rumah, kerajaan yang di dalamnya ada segala fasilitas sebesar kerajaan di bumi. Itu untuk orang terakhir masuk surga, yang hampir nggak punya amal soleh apa-apa. Tapi tadi dia udah janji kan, nggak akan minta yang lain. Lagi kayak gitu tiba-tiba jalan-jalan ngelihat ada surga kosong nih. Kerajaan besar tapi nggak ada pemiliknya, dicari-cari sertifikatnya, oh ternyata kosong, belum ada nama. Dia nanya ke Allah, "Ya Allah, itu kerajaan siapa?" Kata Allah, "Emang kenapa? Mau?" Kata Allah. "Boleh nggak ya Allah, saya minta satu lagi yang itu." Kata Allah, "Katanya tadi nggak akan minta yang lain." "Ya ini mah yang terakhir ya Allah, nggak akan minta lagi setelah ini." Benar. Akhirnya kata Allah, "Ini adalah milikmu." Dikasih lagi surga 2 kali kerajaan bumi. Dia nikmati, setelah sekian tahun dia menemukan lagi ada surga yang lebih besar daripada 2 surga sebelumnya. "Ya Allah, itu punya siapa?" "Namanya kenapa?" Mau ya Allah. Katanya nggak akan minta lagi. "Ini yang terakhir ya Allah." Ini perangai orang yang terakhir masuk surga. Minta ini yang terakhir ya Allah, setelah ini saya nggak akan minta lagi. Benar. Kemudian Allah mengatakan, "Wahai hambaku, bukan hanya 3 surga ini yang akan aku berikan kepadamu. Kamu akan memiliki kerajaan 10 kali kerajaan di dunia." Baru dia raditu ya Rob, saya sudah ridho, saya puas sekarang ya Allah. Udah cukup. Daripada ngasih terus gak sempat nikmatin, udah nikmatin aja dulu. Ini orang terakhir masuk surga, punya kerajaan 10 kali dunia. Gimana orang yang pertama atau yang pertengahan masuk surga? Orang yang was-sabiqun as-sabiqun, orang yang di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti di akhirat yang lebih dulu masuk surga. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan seterusnya. Kalau yang terakhirnya aja kayak gini. Dan ibu-ibu gak usah khawatir. Di surga, kalau kita ngerasa, aduh mata saya nih gak terlalu lebar, di surga semua perempuan matanya lebar.
Makanya dalam bahasa Al-Quran, perempuan di surga itu disebut dengan istilah hurul ain, yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, dan bulu matanya tuh lentik banget, eyeshadow, dan kulitnya sangat putih, bening, sampai seolah-olah kalau dia minum air kelihatan air mengalir di lehernya. Woi, air ngalir gitu. Mana? Saking beningnya. Kalau seorang perempuan surga mengeluarkan jarinya ke dunia, maka cahaya dari jarinya itu menutupi cahaya matahari. Dan di surga itu ibu-ibu ada pasar, ada mall. Kalau kita baca hadis tentang surga, aswak, ada banyak mall, dan mallnya itu one stop shopping. Selain beli baju segala macam, di situ juga ada pedikur, manikur, trade segala macam, ada spa. Sehingga disebutkan dalam hadis seorang perempuan yang masuk ke dalam pasar, lalu dia keluar dari pasar, ketika dia keluar dia lebih cantik daripada sebelum dia masuk ke pasar. Artinya di pasar itu didandanin habis-habisan. Dia dikasih hullah. Hullah itu gaun 70 lapis, dan setiap lapisnya punya warna yang berbeda dengan warna yang lain. Mudah-mudahan semua kita punya semangat mengkaji tentang akhirat, karena kalau kita tahu bagaimana luar biasanya akhirat, kita akan lihat betapa dunia ini sebetulnya hanya setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan dari lautan dibandingkan dengan akhirat yang samudra yang luas. InsyaAllah bisa kita amalkan, yaitu dengan baca ayat-ayat dan hadis tentang akhirat, lalu kita coba belajar meyakininya, mengimaninya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa beramal, akadnya bukan hanya kuitansi dunia tetapi juga kuitansi akhirat insyaallah.